Selamat pagi, siang, sore, dan malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta kuliah online sedimentologi, ya, yang bagian berikutnya mengenai lingkungan pengendapan, kita akan berbicara mengenai lingkungan pengendapan fluvial. Lingkungan pengendapan fluvial, ya, yang paling mudah kita lihat adalah lingkungan pengendapan sungai. Ya, prosesnya di sana itu umumnya karena proses-proses aliran gravitasi, ya, karena air yang mengalir dari tinggian ke lebih rendah atau kemungkinan sebagai aliran debris dan sebagainya. Nah, untuk fluvial ini dibedakan menjadi dua, yaitu bagian dari kipas aluvial yang nanti prosesnya dominan berupa aliran debris dan sungai itu sendiri. Kipas aluvial ini kalau kita lihat geometrinya ini seperti seperti corong, ya, seperti corong seperti ini. Ada bagian yang kita sebut sebagai puncak kipasnya, ini tubuhnya, dan ini lobe-nya atau cupingnya. Ini ada prinsipnya. Kalau kita lihat nanti ini daerah pengisian, ya, terus kemudian ini daerah pengendapan. Nah, daerah pengisian ini di bagian awal-awal ini berupa endapan yang berupa gravel dan sebagainya, ya, secara debris, endapan-endapan yang cepat dan sebagainya. Kemudian semakin ke arah semakin ke arah proksimal, semakin ke arah distal ini semakin halus dan sebagainya, sampai di ujung-ujung ini menjadi lebih halus. Prinsipnya bentuknya seperti ini. Ini kalau dipotong begini, dipotong, ya, ini nanti pasti di bagian tengah ini lebih tebal dibandingkan dengan yang bagian tepi, baik secara ini vertikal maupun secara horizontal. Nah, ini contoh dari kipas aluvial, bentuknya seperti ini, ya. Di daerah ini umumnya berasosiasi dengan daerah-daerah patahan sesar normal karena ini ada beda tinggi yang cukup dominan. Nanti daerah ini akan dimulai dengan endapan-endapan debris, kemudian semakin jauh ke sini akan semakin halus, Ya, ini kalau kita lihat, jadi dia berasosiasi dengan sesar normal, ya, sesar normal seperti ini, dan akan membentuk beberapa kipas aluvial. Sebenarnya ini akan terbentuk beberapa kipas aluvial. Ini di bagian yang proksimal, bagian hulunya, terutama itu endapan-endapannya relatif endapan-endapan yang kasar seperti ini, ya, dari hasil endapan debris, tidak ada sortasi, tidak ada proses pemilahan, endapannya masih meruncing, tidak ada rounded dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu adalah endapan, ya, atau sungai, ya, proses pengendapan di sungai. Nah, ini bisa sebenarnya dimulai dari bagian hulu, ya. Kita lihat mulai dari mata air membesar, semakin sungai itu membesar, ya, ke bagian hilir, atau juga bisa kelanjutan dari sebuah kipas aluvial. Tapi umumnya yang banyak kita jumpai, sungai itu bermulai dari sebuah mata air yang kemudian sungai kecil-kecil bergabung menjadi sungai yang lebih besar dan sebagainya, menjadi tubuh sungai yang besar sampai dia masuk ke muara di laut atau di danau. Nah, ini secara sederhana sungai itu dilihat dari bentuk salurannya. Ada sungai yang, ya, lurus, kemudian sungai yang berbelok-belok seperti ini atau kita sebut sebagai sungai bermeander, dan ada juga sungai yang teranyam, ya. Ini ada endapan-endapan di dalam tubuh sungai ini sungai yang beranyam, dan ini ada juga yang model teranyam seperti ini, tetapi ini terbentuknya itu relatif lebih lama, ya. Artinya dia tidak bertumbuh, berkelok-keloknya itu tidak bertumbuh pada endapannya sendiri. Jadi yang di tengah sini ini bukan endapan dari sungai ini, tapi kalau yang ini bars namanya, endapan tengah ini endapan dari tubuh-tubuh sungai tersebut.
Bagaimana meandering sungai itu bisa terbentuk? Umumnya biasanya sungai itu dimulai dari sungai yang lurus, tetapi secara nature aliran sungai itu akan membentuk yang namanya jalur talweg. Jalur talweg itu adalah jalur di mana kecenderungannya sungai itu akan membentuk daerah yang relatif saluran utama yang lebih dalam. Nah, biasanya dia secara natural akan mengerosi satu sisi, mulai mengerosi satu sisi. Dengan dierosi satu sisi itu maka dia akan mulai dibelokkan salurannya itu. Dibelokkan di sini juga akan mengerosi dan seterusnya dia akan mengerosi ke sana. Nah, dalam proses selanjutnya tentunya karena ini ada proses erosi di sini, aliran cenderung dia akan terpusat di talweg ini. Di daerah sini apa yang terjadi? Di daerah ini adalah daerah yang dengan aliran yang rendah, energi yang rendah, ini menjadi jalur pengendapan. Kita bisa lihat hasilnya kemudian setelah berkembang bertahun-tahun, berkembang lama sekali, seperti ini di daerah yang bukan erosi, ini akan ada pengendapan-pengendapan. Semakin erosinya berjalan, di sini ada pengendapan yang maju, sehingga disebut sebagai endapan lateral akresi. Ini sungainya semakin membelok. Nah, di tepi-tepinya ini kadang-kadang terbentuk tanggul alam, ya natural levee namanya. Kemudian kadang-kadang tanggul itu bisa rusak, jebol oleh aliran ini, kemudian membentuk limpasan tersendiri, ya saluran limpasan yang kita sering sebut sebagai crevasse play. Nah, kadang-kadang pembelokan sungai itu yang semakin lama semakin berkembang itu meninggalkan sisa-sisa pembelokan yang ditinggalkan. Itu yang namanya menjadi oxbow lake atau danau tapal kuda. Ini sebenarnya bentuk tapal kuda yang terbentuk oleh karena proses meandering sungai yang ditinggalkan. Ada juga sungai yang bermeandering itu meninggalkan saluran yang lama ini, membentuk saluran yang baru. Ini menjadi saluran yang mati sehingga ini disebut sebagai avulsion namanya, avulsi. Ini menjadi titik avulsi, jadi dia berbelok membentuk saluran yang baru. Ini menjadi saluran lama yang ditinggalkan. Nah, ini beberapa contoh sungai berkelok yang ada di Indonesia. Ini di Jawa, yang kiri ini justru ini di Kalimantan. Sungai yang lain adalah sungai yang disebut sebagai sungai teranyam atau braided river. Braided river itu prinsipnya seperti tadi, dia sebenarnya berada pada tubuh sungai yang satu, tetapi karena suplai sedimennya cukup besar sehingga di tengah-tengahnya ini diendapkan pasir-pasir endapan, bisa berupa pasir, bisa berupa gravel. Nah, ini membentuk bars namanya di tengah-tengah ini sehingga alirannya menjadi berbelok seperti ini, seperti teranyam. Ini yang namanya sungai teranyam. Jadi di sini bisa ada endapan bars di tepi-tepinya ini menjadi terisi oleh lumpur lempung yang lebih halus, ya karena energinya lebih rendah. Energi utamanya ada di tengah sini. Ini kemudian berkembang menjadi daerah limpasan banjir. Ya, ini contohnya dari Sungai Gangga Brahmaputra, ini sungai yang meandering river yang ini karena suplai sedimen pasirnya cukup banyak dan daerah itu menjadi daerah yang sudah datar. Jadi daerah yang relatif landai, slope-nya landai, suplai sedimennya banyak, itu biasanya akan membentuk sungai bermeander. Nah, ini yang kita tunjukkan ini adalah sungai anastomosing. Bedanya dengan sungai bermeander, kalau sungai anastomosing ini berkelok-keloknya itu sudah sejak lama berkelok-kelok. Dan di tengahnya ini bukan endapan sungai yang sekarang ini dulunya terbentuknya. Ini adalah endapan-endapan mungkin lebih tua. Ya. Jadi itu bedanya sungai anastomosing dengan sungai braided river. Selanjutnya adalah lingkungan di darat yang berair, itu adalah lingkungan pengendapan danau. Nah, sama juga dengan yang lain, prinsipnya proses-proses yang ada di danau itu juga dikontrol oleh proses kimia, fisika, dan biologi. Dan juga kalau danau itu sebenarnya kontrol iklim itu cukup dominan. Iklim cukup dominan. Fisiknya ya suplai sedimen, suplai air dari sungai,
kemudian suplai sedimen dari sungai juga ada, arus dan sebagainya. Kimiawinya berupa pengendapan kimiawi, biologinya adalah adanya flora fauna yang berinteraksi di sana. Ya, ini nanti kadang-kadang faktor-faktor itu bisa terjadi pengendapan secara turbid di bagian dasar yang cukup dalam. Kemudian ini ada endapan-endapan yang sangat dikontrol oleh iklim sehingga disebut sebagai termoklin. Di sini ada proses naik turunnya muka air danau ini karena proses suplai air dari sungai dan juga adanya proses pelimpasan air dan juga proses penguapan. Nah, ini prinsipnya semua proses tadi saling berinteraksi membentuk endapan-endapan di tubuh danau tersebut. Contoh danau saja. Nah, danau itu sistemnya sebenarnya secara sederhana dibedakan menjadi dua, yaitu danau terbuka dan danau tertutup. Danau terbuka itu prinsip sederhananya ada air dari sungai yang masuk, kemudian ada limpasan dari danau tersebut membentuk saluran yang lain. Ya, jadi prinsipnya nanti di sana ada proses keseimbangan lah. Ada air yang masuk ke dalam danau tersebut berinteraksi, kemudian ada air yang dibuang keluar dari danau tersebut. Dibuangnya dari aliran ataupun dengan penguapan. Dominannya kalau seperti itu, endapannya adalah endapan-endapan silisiklastik. Ya. Seperti ini, baik yang di tepi danau ini misalnya adanya konglomerat bahkan dan sebagainya. Kemudian yang dominan itu endapan tengah ini adalah endapan turbidit. Kemudian di sini ada endapan pasir, bahkan ada sebenarnya endapan karbonat tetapi relatif sedikit. Dibandingkan dengan danau tertutup itu umumnya sungai mensuplai tetapi tidak ada limpasan pembuangannya sehingga danaunya itu menampung air yang relatif diam. Nah, dengan seperti itu memungkinkan terbentuknya karbonat yang lebih banyak ya. Dia terbentuk bioherm ya, dimulai dari sana, kemudian ada stromatolit dan sebagainya. Di bagian tengah tetap ada endapan-endapan plastik tapi sangat jarang, dan juga yang banyak kemudian nanti adalah endapan-endapan dari evaporasi. Ya, saya pikir itu dulu untuk lingkungan pengendapan fluvial ya, termasuk danau. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya, yaitu lingkungan pengendapan transisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.